Di sini saya akan melanjutkan bab 9 yaitu tentang sistem file. File adalah unit penyimpan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Sistem file, tipenya. Tipe file terdiri dari data baik data numerik, karakter maupun binary serta program misalnya source program, object program, dan executable program. Atribut file. File mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, dan waktu. Operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, menulis file, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file, dan open. Open dan close. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambah, mengubah nama, dan membuat duplikasi. Sistem file. Kebanyakan operasi file melibatkan pencarian direktori untuk masukan yang berhubungan dengan file. Untuk menghindari pencarian tetap, beberapa sistem akan membuka file bila file tersebut aktif pertama kali. Bila file tidak digunakan lagi, dilakukan penutupan oleh proses dan sistem operasi memindahkan file dari open file table. Beberapa informasi yang berkaitan dengan pembukaan file yaitu pointer file, jumlah file yang dibuka, lokasi file, dan disk. Tipe file. Salah satu pertimbangan penting dalam merancang sistem file dan keseluruhan sistem operasi adalah apakah sistem operasi mengenali dan mendukung sistem file. Bila sistem operasi mengenali tipe suatu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file. Unix menggunakan magic number yang disimpan pada awal file untuk mengindikasikan tipe file berupa program executable, bed file, file PostScript, dan lain-lain. Struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang mengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi diri instruksi pertama. Struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk input atau output dibentuk dalam unit satu blok. Sistem file mengirim sejumlah logical record ke blok fisik. Ukuran logical ukuran blok fisik dan teknik pengiriman menentukan berapa banyak logical record yang berada pada blok fisik. Metode akses. File penyimpanan informasi. Bila digunakan informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan, akses langsung, dan metode akses lain. Akses berurutan yaitu merupakan metode akses paling sederhana. Informasi dan file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model dari suatu file yang bekerja dengan perangkat atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, dan reset. Metode akses lain. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access.
Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan pasukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukannya memasukkan yang tepat. Struktur direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Berikut gambar tersebut. Informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, informasi proteksi, pencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu direktori, mengubah nama file, melintasi sistem file. Direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Berikut gambar tersebut. Direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level, memisahkan direktori untuk setiap user. Direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang biasanya digunakan. Pohon mempunyai direktori root. Direktori Ancil grep. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori arch-list grep memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada dua direktori yang berbeda. Sistem file kompleks. Sebuah file mungkin mempunyai lebih dari satu nama path. Konsekuensinya, nama file yang berbeda harus merujuk ke file yang sama. File system mounting. Suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount seperti gambar tersebut. Proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dengan kerusakan fisik dan akses yang dapat benar. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file. Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis atau melalui intervensi operator komputer. Tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat akses, diperbolehkan, atau tidak tergantung beberapa faktor. Satu di antaranya permintaan tipe akses beberapa operasi yang disediakan, yaitu membuat dari file, membaca dari file, menulis ke file, menjalankan file, menambah isi file, menghapus file. Sistem file melihat nama dan atribut file, akses list dan grup. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Beberapa sistem memperkenalkan tiga klasifikasi user, yaitu owner, group, dan universal. Contoh proteksi Unix. Pada sistem Unix, proteksi direktori ditangani sama dengan proteksi file, misalnya diasosiasikan dengan setiap subdirektori menggunakan owner, group, dan universal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.